Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Sebagian besar di antara kita adalah karyawan, di mana penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Lalu, apakah hanya karyawan saja yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21? Ternyata tidak. PPh pasal 21 juga dipotong atas penghasilan tenaga ahli, misalnya konsultan. Penghasilan pemberi jasa, misalnya atas jasa servis AC. Peserta kegiatan, misalnya pemenang hadiah lomba, dan lain-lain. Yuk ikuti pembahasan saya tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 sebenarnya merujuk pada pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pasal tersebut, PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, dan kegiatan, di mana penghasilan tersebut diterima orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Untuk menghitung PPh pasal 21, penerima penghasilan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu pegawai tetap, ASN atau aparatur sipil negara, dan anggota TNI atau Polri, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan seterusnya. Masing-masing golongan tadi, cara penghitungan PPh pasal 21-nya berbeda-beda. Pada video pembelajaran bagian pertama ini, saya akan memaparkan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Pertama-tama, kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan pegawai tetap. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, umumnya per bulan. Misalnya, pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebesar 15 juta rupiah per bulan. Jadi, setiap bulan besarnya penghasilan tetap. Yang termasuk kelompok ini cukup banyak, misalnya direktur sebuah perusahaan, manajer, karyawan, staf administrasi, staf bagian keuangan, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Lalu bagaimana penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan? Sebagai contoh, ada seorang pegawai tetap namanya Tuan Budiman, notasi PTKP K/2. Artinya status kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang. Bekerja sebagai manajer produksi pada PT Maju Bersama. Pada bulan Agustus tahun 2022 menerima penghasilan sebagai berikut. Gaji pokok 5 juta rupiah, tunjangan jabatan 8 juta, tunjangan transport 3 juta, tunjangan makan 2 juta. Selain itu, PT Maju Bersama juga membayar untuk Tuan Budiman berupa premi asuransi kesehatan sebesar Rp50.000, premi asuransi kecelakaan kerja Rp100.000, dan premi asuransi kematian Rp50.000. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Maju Bersama bulan Agustus? Pertama-tama dihitung penghasilan bruto Tuan Budiman untuk bulan Agustus 2022, yaitu terdiri dari gaji pokok 5 juta rupiah, tunjangan jabatan 8 juta, tunjangan transport 3 juta, tunjangan makan 2 juta, premi asuransi kesehatan yang dibayar pemberi kerja 50.000, premi asuransi kecelakaan kerja 100.000, dan premi asuransi kematian 50.000.
Jadi jumlah penghasilan bruto bulan Agustus Rp18.200.000. Selanjutnya, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000. Karena 5% dari penghasilan bruto sudah melebihi batas maksimal, kita gunakan batas maksimal Rp500.000. Biaya jabatan ini merupakan pengurang yang khusus diberikan kepada pegawai tetap. Diperoleh penghasilan neto sebulan Rp17.700.000. Selanjutnya dihitung penghasilan neto disetahunkan, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12 bulan. Diperoleh penghasilan neto setahun Rp212.400.000. Lalu dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak atau PPKP dengan notasi K2 yang besarnya Rp67.500.000. Diperoleh penghasilan kena pajak Rp144.900.000. Selanjutnya dikalikan tarif umum PPh orang pribadi, di mana penghasilan kena pajak sebesar 60 juta kena tarif 5%, dan di atas 60 juta atau 84.900.000 kena tarif 15%. Sehingga diperoleh PPh pasal 21 setahun sebesar 15.735.000. PPh pasal 21 yang dipotong untuk bulan Agustus adalah PPh pasal 21 setahun dibagi 12 bulan atau Rp1.311.250.